Halo semuanya, saya Sadi Bakti dengan MTM 23041010263. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membandingkan pembuatan kartu tanda penduduk di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama mengenal lebih dulu mengenai kartu tanda penduduk di Indonesia dan kartu tanda penduduk di Malaysia. Kartu tanda penduduk atau yang biasa kita kenal sebagai KTP adalah kartu resmi penduduk negara Indonesia dan sebagai bukti diri yang diterbitkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang sudah berumur 17 tahun dan sudah pernah kawin atau belum kawin. Sejak 1 Januari tahun 2014, masa berlaku KTP untuk seumur hidup. Ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun pada fisik KTP mencantumkan masa berlakunya 5 tahun, KTP tersebut masih berlaku untuk seumur hidup, kecuali terdapat perubahan elemen data pekerjaan, alamat, atau status perkawinan. Selanjutnya kita akan mengenal MyKad. MyKad adalah kartu identitas Malaysia, kad pengenalan Malaysia dalam bahasa Melayu. Ia juga biasa dikenal sebagai NRIC atau Kartu Identitas Registrasi Nasional. MyKad dikeluarkan oleh Departemen Pendaftaran Nasional atau GPN di Malaysia. Semua warga negara Malaysia yang berusia 12 tahun berhak atas mendapatkan MyKad. Pemegang MyKad diberikan pengidentifikasi nomor unik yang berisi 12 digit atau seperti NIK di KTP. MyKad tidak berlaku seumur hidup. Dan sejak 8 Mei 2023, MyKad yang awalnya berlaku 5 tahun kini berubah menjadi 10 tahun. Setelah mengenal KTP dan MyKad, saya akan membandingkan mulai dari fungsi, proses, lama waktu pembuatan dari KTP dan MyKad di Malaysia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi KTP. Pertama, KTP biasanya digunakan untuk mengurus berbagai administrasi, seperti SIM, paspor, imigrasi, taspen, BPJS, buku nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Yang kedua, KTP biasanya sebagai syarat mengikuti pilkada dan pemilu. Dan yang terakhir, KTP bisa mempermudah dalam urusan membuka seperti rekening, kredit, ataupun sebagainya. MyKad sendiri memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan KTP. MyKad memiliki fungsi yang sangat praktis. Selain sebagai kartu identitas, MyKad juga sebagai driving license atau SIM, paspor, aplikasi sarana publik, dompet elektronik, pembayaran tol, parkir, transportasi publik, dan informasi kesehatan yang dapat dicantumkan dalam chip MyKad. Selanjutnya, saya akan membandingkan mengenai proses pembuatan KTP dan MyKad. Yang pertama, saya akan membahas mengenai proses pembuatan KTP. Pembuatan KTP sendiri di Indonesia dapat dilakukan melalui aplikasi eKTP atau bisa langsung datang di Dukcapil setempat. Pembuatan KTP melalui eKTP tidak memerlukan biaya apapun, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi internet dan pengunduhan aplikasi. Proses pembuatan KTP di Malaysia memiliki perbedaan dengan proses pembuatan KTP di Indonesia. Proses pembuatan KTP di Malaysia dilakukan melalui MyKad Online. Pembuatan KTP melalui MyKad Online dapat dilakukan melalui aplikasi MySejahtera atau portal MyKad Online. Pembuatan KTP melalui MyKad Online sendiri memerlukan biaya, tidak seperti Indonesia, dan biayanya yaitu sebesar RM100 Malaysia. Baik, setelah saya menjabarkan apa itu KTP dan MyKad, serta membandingkan mulai fungsi, proses pembuatan, dan waktu pembuatan, saya dapat menyimpulkan bahwa masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. KTP memiliki kelebihan dalam masa berlaku, karena KTP berlaku seumur hidup dan diubah ketika adanya pergantian status. Dalam pembuatan KTP sendiri juga membutuhkan waktu yang singkat dan tidak berbiaya. Berbeda dengan MyKad, KTP dibuat ketika usia warganya sudah mencapai angka 17 tahun. Kemudian kekurangan KTP adalah fungsinya yang tidak ringkas, karena kita masih memerlukan membuat paspor, membawa SIM, membawa e-tol, dan lain sebagainya yang membuat lebih sedikit ribet dan tidak ringkas. Berbeda dengan MyKad yang memiliki kelebihan yaitu kepraktisan fungsi. Malaysia sendiri berhasil menerapkan single identity number atau kepraktisan fungsi yang tidak memerlukan kita membawa banyak identitas. Cukup dengan menggunakan MyKad, kita sudah bisa menggantikan SIM, paspor, e-tol, kartu layanan publik, dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya MyKad adalah pembuatannya yang berbayar sebesar RM100 atau sekitar Rp320.000. Dan MyKad sendiri memiliki masa berlaku yang cukup singkat, yaitu 10 tahun dan harus diperbarui kembali. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.